Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Belajar Bahasa Indonesia bersama saya Ustadzah Sri Murtini dari SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. SMP Islam Al-Irsyad Cilacap soleh berprestasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks pidato persuasif. Materi ini diperuntukkan bagi murid-muridku kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dan indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah peserta didik dapat menentukan struktur teks pidato persuasif. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain, sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. 2. Menunjukkan sikap sosial yang semakin baik. Antara lain, sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan santun. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud teks pidato persuasif? Anak-anak, pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan demikian, orang melisankan atau menulis teks pidato persuasif bisa untuk tujuan beragam, misalnya mengajak, menghargai, memberitahu, meyakinkan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, marilah kita mencermati sebuah contoh teks pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan, serta murid-muridku yang Ibu cintai. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah, untuk dijadikan renungan bagi murid-muridku semua. Murid-muridku yang Ibu cintai, dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa yang disiplin akan menjadi panutan bagi siswa-siswa lainnya.
Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tepat waktu dan dikerjakan di rumah masing-masing, mentaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oleh karena itu, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi sekolah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian mencermati contoh teks pidato yang dibacakan oleh Ustadzah tadi, marilah kita mempelajari struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pendahuluan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Isi merupakan bagian inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator pada bagian ini. Pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. 1. Harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. 2. Permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan atau kekhilafan. 3. Ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang keempat, salam penutup. Nah, anak-anak, marilah kita mencoba menemukan struktur teks pidato dari pidato yang sudah Ustadzah bacakan di awal tadi. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, dan pengantar topik yang akan disampaikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam pembuka. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan, serta murid-muridku yang Ibu cintai. Ini disebut sapaan hormat. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang Dia berikan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Ini adalah pendahuluan bagian ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah, untuk dijadikan renungan bagi murid-muridku semua. Nah, bagian ini disebut pengantar topik yang akan disampaikan. Nah, itulah anak-anak bagian struktur teks pidato pendahuluan.
Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita menemukan struktur teks pidato bagian isi pidato. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa yang disiplin akan menjadi panutan bagi siswa-siswa lainnya. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tepat waktu dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oleh karena itu, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Sebab hal itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi sekolah. Nah, itulah anak-anak isi pidato dari pidato yang sudah Ustadzah bacakan di depan tadi. Jadi ada 3 paragraf di dalam isi pidato. Selanjutnya, marilah kita menemukan struktur teks pidato. Bagian berikutnya adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ada harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Ada juga kata-kata permohonan maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kemudian ada juga ucapan terima kasih. Dan tentu saja ada salam penutup. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, itu termasuk dalam permohonan maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Itu adalah harapan agar gagasan atau pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu adalah ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebut salam penutup. Anak-anak, sekarang kita akan melihat struktur isi pada pidato persuasif. Nah, pada pidato persuasif, isi terdiri dari 3 bagian di dalamnya, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Sekali lagi Ustadzah tegaskan bahwa di dalam struktur isi pidato, khususnya pidato persuasif, ada bagian lagi di dalamnya, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Penjelasannya sebagai berikut anak-anak. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Penulis sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan penulis dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepeduliannya. Untuk tahap argumen, argumen dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, fakta-fakta, tabel, pendapat para ahli, dan sebagainya. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi berisi simpulan berdasarkan argumen untuk memperkuat pernyataan posisi.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan menemukan bagian isi dari pidato persuasif. Jadi, isi pidato persuasif itu adalah pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Untuk isi pidato yang pertama adalah pernyataan posisi, di mana pernyataan posisi itu berisi pernyataan atau pendapat yang diambil oleh penulis terhadap suatu persoalan. Jadi, di dalam persoalan itu penulis mengekspresikan dukungan dan kepeduliannya terhadap permasalahan. Nah, kalau di sini masalahnya adalah disiplin. Jadi, penulis mempunyai pendapat yang mengekspresikan bahwa penulis memberi dukungan terhadap permasalahan itu. Mari kita simak. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Sangat bermanfaat. Kemudian, dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Nah, di sini ekspresi dukungan dari penulisnya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin. Karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa yang disiplin akan menjadi panutan bagi siswa yang lain. Nah, anak-anak, ini adalah tahap argumen yang dikembangkan oleh penulis dengan menyajikan alasan dan bukti-bukti. Nah, bukti ini kalau di sini berupa fakta. Faktanya, kalau anak yang disiplin atau siswa yang disiplin pasti akan menjadi panutan bagi siswa-siswa yang lainnya. Dan kalau kedisiplinan itu ditegakkan, pasti kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Dan juga kalau kita terbiasa disiplin, pasti kita mempunyai pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Nah, ini adalah tahap argumen. Berikutnya, kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain. Nah, ini juga masih dalam tahap argumen karena penulis pidato tersebut memberikan contoh-contohnya. Jadi menguatkannya dengan contoh-contohnya yang masuk akal. Kedisiplinan yang dilakukan di sekolah, yang dapat dilakukan di sekolah, antara lain itu datang tepat waktu, mengerjakan PR, mentaati peraturan sekolah, melakukan piket, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kita cermati kemudian untuk bagian berikutnya. Oleh karena itu, marilah murid-muridku mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah, sebab hal itu sangat bermanfaat, baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, maupun bagi sekolah. Nah, anak-anak, disinilah letak argumen ditonjolkan pada penguatan pernyataan posisi. Disimpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Jadi, ini menguatkan pernyataan posisi yang sudah ada di atasnya, kemudian juga sudah ada contoh atau argumennya. Nah, demikian anak-anak, bahwa di struktur isi pidato persuasif itu ada 3 yang ditonjolkan, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi.
Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jika kalian dapat menjawab pertanyaan berikut ini dengan baik, berarti kalian sudah menguasai materi tentang struktur teks pidato persuasif. Tetapi, apabila kalian belum lancar menjawabnya, maka kalian harus mencermati kembali slide-slide sebelumnya ya. Ayo semangat, kalian pasti bisa. 1. Sebutkan struktur teks pidato persuasif. 2. Sebutkan struktur isi teks pidato persuasif. Anak-anak, sampailah kita pada penutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kalian sudah memahami struktur teks pidato persuasif. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jalankan prokes COVID-19 dengan 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan dengan sabun, 4. Mengurangi mobilitas, 5. Menjauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.